Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hardiansah MPD selaku dosen pengampu konselor lingkungan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep dan Implementasi Konseling Berwawasan Pesantren atau At-Tawazun. A. Konseling dalam pandangan pesantren. Fokus konseling adalah pribadi dan masyarakat, bukan masalah konseling. Yang dibenahi adalah manusianya, kepribadian dan masyarakat, bukan masalah, karena konseling ini berkeyakinan bila manusia menjadi manusia, pribadi akhir ummah, maka masalah tersebut dengan sendirinya mampu teratasi. Peran konseling adalah upaya memperbaiki nafsu amarah yang selalu mengajak kepada keburukan dengan muhajadah, riyadah, sikap takwa, dan mengacu kepada kemaslahatan, menjadi pribadi khairu ummah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Ilham. Proses konseling. A. Tujuan konseling adalah membantu individu memperbaiki nafsu amarah yang selalu mengajak kepada keburukan menjadi pribadi khairummah, yaitu pribadi yang selalu mengajak kepada kebaikan. B. Konselor. Syekh Syihabuddin Umar Suhrawadi menjelaskan 15 aturan yang harus diperhatikan bagi seorang syekh yang dalam konteks konseling adalah konselor. Di antaranya, konselor harus menanyakan keinginan konseli agar ia dapat mengetahui kesungguhan dan niat konseli. Konselor juga harus sanggup menjaga rahasia konselinya. C. Konseli. Persyaratan konseli asalnya murid penulis mengadopsi dari konsep tasawuf. Selanjutnya, situasi hubungan. Interaksi dalam konseling antara konselor dan konseli harus at-tawazun dan bersifat lahir batin atau sambung, menyatunya hati dan sikap antara konselor dan konseli. Dengan demikian, mementingkan kualitas hubungan yang baik dalam konseling. Dalam proses konseling menyeimbangkan seluruh unsur dan potensi yang berada dalam diri konselor, konseli, dan lingkungan serta mengacu kepada kemaslahatan. Selanjutnya konselor harus bisa menjalin hubungan pada konseli. Lalu yang kedua, konselor pula harus bisa berhubungan baik dengan konseli. Yang ketiga, intervensi, di mana saat konselor melakukan dirinya layanan, yaitu harus menggunakan tekniknya. Lalu yang kedua, teknik itu terdapat ada 5, yaitu uswah hasanah, tazim, talim, serta silaturahim, atau para guru bisa mengantarkan muridnya keluar daerah atau sampingnya pula. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nilai-nilai at-tawazun dalam konseling. Alam konseling harus menguasai keilmuan dan mengamalkannya serta menghadapi keriduan Tuhan. Kasih sayang. Konselor harus menunjukkan kasih sayang kepada murid dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika mereka menuntut ilmu di sekolah maupun mereka lulus. Sabar berani suatu sikap lapang dada dan berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Wara dan juhud mirip dengan konsep asketisme dalam psikoanalisis, yaitu meninggalkan beberapa kenikmatan duniawi untuk mendapatkan kenikmatan spiritual. Ikhlas dan tawadu. Ikhlas berarti tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian dan cacian. Tawadu adalah orang yang selalu menerima kebenaran dari orang lain. Pandai berkomunikasi. Konselor harus mempunyai basis massa yang kuat di bawah atau pada kalangan siswa sekaligus. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi nilai-nilai budaya di pesantren. Yang pertama yaitu uswatun hasanah, di mana yang artinya keteladanan yang baik. Contohnya seperti sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi sebagai seorang konselor itu harus memiliki sikap seperti itu, karena para santri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Yang kedua yaitu
ta'zim dan khidmah. Ta'zim yaitu menghormati orang lain, dan khidmah itu melayani orang lain. Jadi di pesantren itu sudah kebiasaan gitu, seorang santri setiap di jalan ataupun di lingkungan sekitar pesantren ataupun di luar, jika bertemu dengan guru, ustadz dan ustazah maupun kiainya, mereka selalu melaksanakan takzim. Contohnya yaitu menyalimi. Bahkan seorang santri juga seringkali seperti melayani kiainya, contohnya membawakan minum atau dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu silaturahmi dan siyahah. Silaturahmi yang dilakukan dengan sanak family, dan syahah itu contohnya lewatan tahu mengenai wisata ke beberapa makam ulama. Yang keempat yaitu takzir, adalah pemberian sanksi karena melanggar komitmen yang telah disepakati di dalam pesantren itu. Jadi jikalau si santri itu melanggar dari aturan di pesantren itu, maka santri tersebut akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu seperti hukuman-hukuman yang sudah disepakati di dalam pesantren tersebut. Yang kelima yaitu tarkib. Tarkib itu membangkitkan minat dan semangat para santri. Gimana sih minat dan semangat para santri itu? Seperti membangkitkan untuk menghafal, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan di pondok pesantren, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang sudah disediakan di pondok pesantren tersebut. Yang keenam, bertahap dan istiqomah. Maksudnya yaitu fokus mengubah tingkah laku dengan cara secara bertahap. Bertahapnya itu seperti mereka belajar untuk mengubah tingkah laku mereka di dalam pondok pesantren tersebut. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator.